Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Roland Wilji Koyomoko Rimban. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah tugas dari kota dan mata kuliah kota dan pemukiman, yakni sejarah terbentuknya kota, kemudian presiden kota yang bertumbuh secara alami dan direncanakan, dan juga sejarah terbentuknya kota Manado. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa apa itu kota, pengertian umumnya, kemudian aspek fisik dan fungsi, dan klasifikasi menurut skala. Untuk pengertian umumnya, kota bukan sekedar bangunan, melainkan hubungan sebuah komunitas manusia yang padat, heterogen, dan punya fungsi produksi atau jasa yang dominan. Kota juga merupakan wadah peradaban, pengetahuan, administrasi, dan juga kebudayaan. Kemudian ada aspek fisik dan fungsi. Ciri khas kota itu menurut beberapa penulis, itu pertama kepadatan penduduk, heterogenitas pekerjaan, konsentrasi fasilitas, serta kontrol administratif atau ruang publik. Nah, untuk menurut skalanya itu ada dari village, itu desa, kemudian ada town, kota kecil, kemudian city, kota besar, dan sampai kepada metropolis. Untuk 3 prasyarat dasar atau kondisi minimal agar suatu tempat bisa menjadi kota, itu pertama didasarkan oleh air, ketersediaan sumber airnya, surplus pangannya, bagaimana suatu tempat bisa menghasilkan pangan yang lebih dari kebutuhan yang ada sehingga muncul pembagian kerja, yakni bukan semua orang itu bertani, dan ada infrastruktur transportasi atau konektivitas, adanya jalur sungai, pesisir atau rute perdagangan yang memungkinkan arus barang dan orang itu tetap lancar. Dan ada beberapa sumber lain juga, yakni dari Nelisen, menekankan juga dukungan teknologi pertanian untuk menghasilkan surplus dan organisasi sosial atau administratif sebagai prasyarat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah kota, itu mulai dari ekologi dan fisik, ekonomi dan perdagangan, politik dan kelembagaan, sosial budaya dan religius, teknologi dan organisasi, demografis dan perpindahan, dan ada juga faktor eksternal yaitu kolonialisme dan globalisasi. Nah, kemudian dari ketujuh faktor ini saling berkaitan. Ketika ada sebuah kota yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tentu ekonominya berjalan dan bisa membuat suatu kelembagaan yang terstruktur dan sosialnya berjalan, begitu juga dengan religius dan teknologi, bahkan demografisnya itu berjalan juga. Kemudian mekanisme untuk alur bagaimana dari desa menjadi kota, proses singkatnya mulai dari awalnya. Jadi pemukiman di tempat subur atau desa itu menyebabkan pertanian itu dari desa tersebut produktif sehingga surplus yang mengakibatkan sebagian penduduk melakukan pekerjaan non-agraris, terbentuknya pusat perdagangan atau pasar. Di dalamnya ada arus barang dan orang meningkat, dari adanya pelabuhan sampai pasar tetap. Kemudian institusionalisasi, muncul struktur kelembagaan, kerajaan, birokrasi, lembaga agama yang mengatur redistribusi dan keamanan, yang juga memperkuat permanensi kota. Kemudian perkembangan infrastruktur, mulai dari jalan, jaringan air,
fasilitas publik, memperbesar fungsi kota secara administrasi, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian ada transisi besar, industrialisasi atau kolonialisme atau modernisasi. Percepatan urbanisasi memunculkan dinamika sosial ekonomi baru yang terkadang memunculkan kesenjangan ekonomi dan permukiman liar juga. Dan contohnya di Mesopotamia sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi, contoh kota primer karena irigasi dan pusat kuil atau zigurat, fokus pada agama dan pemerintahan pusat. Di Sriwijaya, Palembang 682 Masehi, kota pelabuhan maritim yang tumbuh lewat perdagangan internasional dari Sungai Musi. Pada Majapahit, contoh kota agraris kerajaan dengan struktur keraton alun-alun. Batavia, Jakarta 1619 Masehi, kota kolonial Belanda sebagai pusat administrasi dan perdagangan VOC, memperlihatkan tata ruang kolonial dan segregasi. Kita masuk ke poin selanjutnya, kota organik atau alami versus direncanakan dari awal. Jadi kota alami versus kota terencana, mulai dari kota alami itu pertumbuhannya bertahap dan spontan, dari permukiman kecil ke besar, sedangkan kota terencana, kota yang dibangun dengan master plan sejak awal, biasanya oleh pemerintah atau otoritas yang ada. Menurut Louis Mumford, kota alami atau organik itu yang lahir dari desa, berevolusi mengikuti kebutuhan hidup, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga agama. Dan menurut beliau, kota terencana itu kota yang dibuat sebagai instrumen kekuasaan dan simbol otoritas dengan rancangan yang sadar. Dan ketika kota alami itu bertumbuh, pola jalannya itu cenderung berliku, tidak teratur, mengikuti sejarah dan alam, tapi tetap bisa terbaca atau legible. Sedangkan kota terencana cenderung lebih berpola geometris atau grid yang sangat mudah dipahami visual sejak awal. Dan Jacobs berpendapat juga kehidupan kota muncul dari keragaman aktivitas masyarakat. Itu ketika sebuah kota bertumbuh secara alami. Namun ketika direncanakan, kota tersebut terlalu terencana, cenderung kaku dan kurang hidup bagi masyarakat. Dan selanjutnya kita masuk pada contoh kota yang tidak terencana, The Unplanned City, Praha. Praha sering menjadi kajian dalam literatur perencanaan kota dan tata ruang sebagai kota yang perkembangan strukturalnya sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial ekonomi, dan adaptasi lokal, bukan dari rancangan induk tunggal sejak awal. Ada beberapa sumber yang ada, kajian literaturnya mulai dari laporan OECD yang tentang membahas bagaimana tata guna lahan di Praha berkembang. Kemudian ada artikel Praha Urban Growth and Regional Sprawl yang memberikan ulasan tentang pola pertumbuhan kota Praha, transformasi masa transisi, dan tantangan tata ruangnya. Kemudian ada studi Differential Suburban Development in the Praha Urban Region, memperlihatkan bahwa pinggiran kota atau suburban Praha mengalami diferensiasi pola yang kompleks, bukan pola yang homogen atau semata-mata terencana. Dan di sini ada timeline berdirinya kota Praha. Kita bisa lihat di sini bagaimana sebuah pemukiman yang ada di tepi sungai Vltava pada abad ke-9 sampai 10. Dia berkembang menjadi distrik Old Town, kemudian jadi ibu kota kekaisaran Romawi pada abad ke-12 sampai 14. Dibangun juga di situ ada jembatan Charles dan New Town.
atau Nevo Mesto. Kemudian abad-abad ke-15 sampai 18, perang dan kuasa Habsburg, muncul gaya barok dan kawasan leisure town atau Malesrana. Pada abad ke-19, revolusi industri mulai munculnya pabrik, kereta api, dan urbanisasi pesat. Abad ke-20 jadi ibu kota Cekoslowakia. Pada tahun 1918, era sosialis blok apartemen kota tua mulai dilestarikan dari keputusan UNESCO 1992. Pada abad ke-21 menjadi kota global dan destinasi wisata dunia yang mempertahankan karakter organik berlapis sejarah yang menjadikan Praha adalah kota organik yang tumbuh secara alami dari permukiman kecil menjadi kota modern global dengan struktur ruang berlapis sejarah tanpa master plan tunggal. Untuk ciri-ciri pertumbuhan alami di Praha, mulai dari aksen historis dan warisan struktur lama, ada jaringan jalan dan distrik tua terbentuk lama sebelum era modern, dan ada pertumbuhan lapis demi lapis atau akumulatif seiring berjalannya waktu. Pengembangan dilakukan di celah-celah kota, kemudian ekspansi keluar dan pembangunan desa atau distrik lama ke dalam kota inti. Reaksi terdapat terhadap tekanan pasar dan lokalitas. Karena rezim perubahan politik, banyak pengaruh pasar dan inisiatif lokal menekan adaptasi dan pengembangan lahan di Praha. Pengaturan tata guna lahan dan batas pertumbuhan, dan terakhir adalah keterbatasan institusional dan konflik kepentingan. Jadi pengembangan lahan terkadang tidak sinkron karena adanya konflik kepentingan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kota dipengaruhi oleh banyak aktor dan faktor dari eksternal itu sendiri. Tentunya ada kelebihan dan tantangannya. Kelebihannya, kota Praha menjadi identitas ruang kota yang kuat karena warisan sejarah, kemudian adaptabilitas terhadap konteks lokal dan dinamika sosial yang mempunyai peluang regenerasi kawasan tua, brownfield, dan revitalisasi pusat kota. Tantangannya tentu karena ini adalah kota yang organik, tata ruang antar daerahnya sering sulit, kemudian infrastruktur lama kadang kurang memadai untuk beban modern, dan tekanan pembangunan dan spekulasi lahan dapat mendorong pertumbuhan yang tidak terkendali di pinggiran. Dan ada kesulitan mengintegrasikan tutupan lahan hijau dengan ruang publik yang ada. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam The Plain City, Brasilia yang ada di Brasil, adalah salah satu contoh paling klasik dari kota modern yang dibangun dari nol. Berdasarkan master plan, banyak literatur yang membahas konsep pelaksanaan dan perkembangan realitasnya. Mulai dari artikel The Evolution of Urban Spatial Structure in Brasilia, menganalisis bagaimana struktur spasialnya berubah seiring waktu dan bagaimana kebijakan perencanaan memengaruhi perkembangan kota. Artikel Spatial Planning in Brasilia, New Demands, New Approaches, membahas tantangan baru perencanaan kota Brasilia seiring pertumbuhan penduduk dan dinamika ruang. Brasilia Plan and Reality, A Study of Plan and Spontaneous Urban Development, adalah studi klasik yang menelaah bagaimana realitas penggunaan lahan dan kehidupan sosial menyimpang dari rencana induk semata. Le Corbusier's Modernism in Lucio Costa's Pilot Plan for Brasilia membahas pengaruh ide modernisme dan konsepsi arsitektural dalam perancangan Brasilia. Ciri-ciri perencanaan kota Brasilia: yang pertama, rancangan master plan dari awal, zonasi fungsional dan pemisahan fungsi, geometri formal dan monumentalitas, desain mobilitas dan aksesibilitas terintegrasi, intervensi kebijakan atau kontrol kuat terhadap penggunaan lahan, dan
Tak bisa dipungkiri juga, perancangan ini menimbulkan kelebihan dan tantangan. Kelebihannya sudah terencana sejak awal, jadi infrastruktur dan zonasinya rapi, ikon modernisme, arsitektur monumental, identitas nasional, UNESCO World Heritage, kemudian ada pemerataan wilayah dan ruang kota yang luas, banyak ruang terbuka dan skala monumental. Tantangan dari Brasilia ini ketika sudah di zoning, ada overzoning di mana fungsi kota terpisah yang menyebabkan interaksi sosial minim. Kota Brasilia cenderung car-oriented, yang jarak jauh antar fungsinya menyebabkan ketergantungan masyarakatnya untuk penggunaan mobil itu tinggi. Pemukiman informal, muncul kota satelit karena perumahan tak cukup, jadi ada wilayah-wilayah yang menjadi tempat pemukiman kumuh. Gap idealisme realitas, jadi master plan sulit menampung pertumbuhan pesat dan kebutuhan rakyat. Dan ini adalah kesimpulan kota alami versus terencana. Mulai dari awal perkembangan pola kota, zonasi, karakter sosial, mobilitas, kelebihan tantangan. Untuk Praha sendiri dari awal perkembangan itu bertumbuh dari awal, dari abad ke-9 sampai sekarang. Sedangkan Brazil, kita bisa bilang belum ada satu abad Brazil bertumbuh sebagai ibu kota. Namun ini adalah salah satu contoh kota yang memiliki pola kota yang mempunyai grid sumbu monumental dan sangat teratur. Sedangkan Praha cenderung organik, tidak teratur, yang memiliki lapis demi lapis. Zonasi dari Praha sendiri campuran banyak fungsi yang ada di kawasan tua, sedangkan yang Brasilia yang direncanakan terpisah ketat, di mana ada area untuk hunian, pemerintahan, komersial, bahkan diplomatik. Untuk karakter sosial, interaksi sosial alami, kehidupan jalanan aktif. Sedangkan Brasilia, interaksinya terbatas, kurang spontan, kota terasa kosong di luar jam kerja. Mobilitasnya berbasis pejalan kaki dan transportasi modern, ditambahkan kemudian untuk Praha. Dan Brasilia cenderung car-oriented, jarak antar fungsi jauh, dan transportasi publik terbatas. Untuk kelebihan dan tantangan tadi sudah kita simak bersama. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam kota Manado terkait terbentuknya kota ini. Untuk asal-usul dari nama dan lokasi Manado itu ada banyak sumber, dan sebelum bangsa barat datang, wilayah yang kini kita kenal sebagai kota Manado yang sudah dihuni, meski belum disebut Manado dulu, menurut berbagai sumber, nama Manado kemungkinan berasal dari bahasa Tombolo tua, yakni Manoir atau Maherur, artinya berkumpul untuk berunding. Tempat itu dikenal sebagai lokasi pertemuan orang Minahasa dengan orang Spanyol, disebut Pahawinaroran ni Tasikela. Kata Manaro, kemudian ada kata Manaro atau Manado, berarti tempat yang jauh, terkait jarak perjalanan dari pedalaman Minahasa ke pesisir barat yang kita kenal sekarang sebagai kota Manado. Kemudian ada nama Wenang atau Wanua Wenang, desa yang menurut legenda didirikan oleh Dotu Lolong Lasut, tokoh Minahasa yang kini patungnya ada di pusat kota Manado. Jadi sebelum jadi kota, dahulu daerah ini sudah dikenal sebagai tempat perdagangan dan pertemuan. Singkatnya, kita akan bahas tentang timeline-nya mulai dari tahun 1541 ketika Nicholas Desliens membuat peta laut yang mencatat Manado sebagai sebuah pulau di barat Minahasa, menunjukkan bahwa nama Manado sudah dikenal pedagang asing sejak awal abad ke-16. Tahun 1590, peta oleh Lacho juga menuliskan Manado masih sebagai pulau. Hasil-hasil bumi dari Minahasa
Nico Pradamar diekspor lewat pelabuhan ini membuat nama Manado makin populer. Sehingga pada tahun 1607, perjanjian VOC Ternate menyebut kerajaan Manado sebagai taklukan Ternate. Sebenarnya, yang dimaksud oleh kerajaan Ternate itu adalah kerajaan Babon Tehu berpusat di Manado Tua, bukan kota Manado saat ini, menunjukkan adanya kerancuan penyebutan nama Manado pada era tersebut. Dan pada tahun 1623, Spanyol berhasil merebut loji VOC di Manado, lalu membangun benteng. Ini menegaskan posisi strategis dari Manado itu sebagai pelabuhan penting di pesisir barat Sulawesi Utara. Tahun 1643, 10 Agustus tepatnya, rakyat Minahasa bangkit melawan Spanyol. Spanyol diusir dari Manado, dan setelah itu orang Minahasa mengikat persahabatan dengan Belanda agar Spanyol tidak kembali lagi. Kemudian pada tahun 1654, Belanda mendirikan loji atau pos dagang di Manado. Ini menjadi cikal bakal kota benteng kolonial Belanda di kawasan tersebut. Pada tahun 1677, Robertus Petbrugge, gubernur Ternate, membentuk Walak Manado. Warganya adalah bekas rakyat kerajaan Babon Tehu yang dipindahkan dari Pulau Manado Tua ke daratan, sebelah utara benteng Amsterdam. Mereka bukan orang Minahasa asli, tapi dijadikan semacam komunitas khusus. Kemudian pada 1679 ditandatangani Perjanjian Persahabatan Minahasa-Belanda. Hal ini mengokohkan dominasi Belanda dan membuat Manado semakin dikenal sebagai pusat perdagangan di Minahasa. Bahasa Melayu pasar mulai dipakai di Manado sebagai bahasa pergaulan, berkembang jadi Melayu Manado. Singkatnya, 1824 dibentuk Kresidenan Manado, Stadsblad number 28A 16 Juni 1824. Wilayahnya mencakup Sulawesi Utara dan Tengah, kecuali Sangir Tawau Laut yang baru bermasuk pada tahun 1825. Presiden pertama J. Wenzel dari 1824 sampai 1826. Sejak saat itu fungsi Manado bertambah. Bukan hanya benteng atau kota benteng, tapi juga pusat administrasi, perdagangan, dan kolonial. Pada tahun 1916 sampai 1919 dibentuk Dana Haminte untuk pembangunan kota, yang juga Manado resmi berstatus Gemeente atau kota praja kolonial, dan Gemeenteraad, Dewan Kota, dan Burgemeester atau wali kota. Saat itu juga terbentuk Minasarat, Dewan Minahasa yang berkedudukan di Manado, menandai Manado mulai ditata sebagai kota modern kolonial. Kemudian pada tahun 1942, tepatnya pada 11 Januari, Jepang berhasil menduduki Manado, kota pertama di Indonesia yang jatuh ke tangan Jepang. Spanyol sudah lama pergi, Belanda runtuh. Jepang mengganti pemerintahan dan menjadikan Manado sebagai basis militer. Nama dan jabatan kolonial pun diubah ke dalam bahasa Jepang, dari Haminte Manado menjadi Manado Shi. Kemudian pada 1945 sampai 1946, setelah Jepang mengakui kekalahannya, Tomohon sempat dijadikan pusat pemerintahan sementara oleh Nika. Kemudian pada 14 Februari tahun 1946, peristiwa Merah Putih di Manado. Setelah itu, Manado kembali menjadi ibu kota keresidenan. Pada tahun 1953, dibentuk Kota Besar Manado, sederajat dengan Kabupaten Minahasa. Ibu kota Kabupaten Minahasa dipindahkan ke Tondano selesai tahun 1962. Posisi Manado makin kokoh sebagai pusat urbanisasi Sulawesi Utara. Pada tahun 1965, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Manado berstatus kota daerah tingkat 2. Inilah yang menjadi dasar status
administratif Manado modern. Jadi dari pusat pertemuan dagang dan permukiman tradisional, Manado berkembang menjadi kota benteng kolonial Belanda, pusat administratif kolonial keresidenan, lalu kota praja modern, hingga akhirnya kota Muhammadiyah di era tingkat 2. Kota Manado terbentuk dari permukiman tradisional masyarakat Minahasa di pesisir barat Sulawesi Utara, khususnya Wanua Wenang yang diyakini sebagai hunian awal. Lokasi strategis di muara Sungai Tondano menjadikannya simpul perdagangan sejak abad ke-16, sehingga dikenal dalam peta-peta Eropa. Kedatangan Spanyol dan Belanda membawa pola benteng dan loji yang kemudian berpadu dengan pemukiman lokal membentuk cikal bakal kota kolonial. Pembentukan Walak Manado 1677 dan Keresidenan Manado 1824 menandai perubahan-perubahan penting dalam struktur ruang dan administrasi yang terus berkembang hingga status kota merdeka pada tahun 1965 diberikan. Dengan demikian, sejarah Manado menunjukkan bahwa identitas kota dan pemukimannya lahir dari perpaduan tradisi lokal Minahasa, struktur kolonial, dan bahkan fungsi perdagangan internasional. Dan itu adalah penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mungkin akan saya tutup dengan hidup lama tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Bye.